kemarahan Anda tuangkan dengan ya ini ayo kalau mau dibikin rame ya rame gitu ya. Bahkan sempat ada image saya nih ya. Nih Queen Uci ini kan sempat nyanyi lagu rohani ya, kok sekejam kayak begini gitu loh. Saya peluk dia erat. Saya ngomong ke dia, sorry ya, aku minta maaf. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Oke, saya ampuni. Terus kan bikin dia ngelunjak. Terus kalau satu saat dia menikam saya lagi gimana? Ada nggak ketakutan kayak gitu? Hati saya tuh plong gitu. Sebelum, Tuhan, aku sudah lakukan semua yang kau mau gitu. Sebelumnya tuh hati berat gitu ya, gimana ya? Enak. Gimana ya ngelukisinnya? Nggak ada damai sejahtera mungkin gitu ya? Ya nggak pantas lah. Nggak pantas ya? Nggak pantas, masa melayani Tuhan kok gitu. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Queen Uci Flaudea, waduh, terima kasih banget udah berkunjung di podcast saya. Terima kasih juga buat undangannya. Jadi nggak bawa tas nih? Ada. Selalu dibawa kemana-mana. Selalu dibawa kemana-mana. Memang identik wanita itu kata orang Surabaya macaknya itu dari tas gitu ya memang ya. Tergantung ya. Tergantung ya. Tasnya apa? Anda mau bilang kalau KW ya nggak bisa gitu ya? Ya tergantung orangnya juga. Kalau dia suka KW ya udah. Wah ini saya jadi kepo lagi gitu versi saya pengen nanya. Emang banyak orang kepo kok. Kepo itu kan enak kan. Jadi waktu itu ceritanya KW gitu yang dijual. Yang mana? Nggak asli yang Ini kasus itu. nih, langsung dong. Langsung ya. Iya. Jadi ceritanya tuh memang barangnya KW waktu itu. Terus kan ya dikomplain dong orang barangnya KW. Iya. Dan waktu itu kan ya emang udah dibayar. Iya. Udah dibayar kan paling enggak kan kalau batal transaksi ya udah balikin uang gue gitu doang kan. Cuman simple, harusnya sih simple gitu. Sesimpel itu, harusnya sesimpel itu, kenapa kok harus sampai ke ranah hukum gitu loh. Dan pada waktu itu kan oke, barangnya nyampe. Nih KW tapi gue nggak bilang KW ya. Gue maunya cuma gini, batal ya transaksi. Kenapa? Enggak, barangnya nggak sama gitu doang. Terus kan balikin duit gue lah, bilang gitu kan. Udah nggak bisa, gue nggak ini kak lala pokoknya lala. Udah gitu gue tunggu saya 1 bulan kan. Gak ada tika baik. Akhirnya dia janji, oke besok jam 9 tanggal 29 jam 9 sampai sana. Oke, telat 1 menit aku blow up. Wow, seketat itu ya? Ya iya dong, kan udah sebulan. Maksudnya dalam 1 bulan, maksudnya dengan 1 bulan itu kan ngasih waktu orang yang hanya mengembalikan uang dan ini tas ini ambil aja gitu loh. Dia maunya ambil tas dulu, uangnya nanti, kan nggak mau gue, ya kan? Gue saya gitu kan ya. Saya kan nggak mau itu kan. Saya kan nggak mau. Udah gitu kan dia ngotot minta ambil tas dulu. Saya kan nggak mau. Ya maksudnya gini aja. Ke rumah ambil barang, uangnya mana? Udah beres kan? Beres, simple ya harusnya. Simple. Terus akhirnya saya kasih waktu 1 bulan gitu kan. Dia janji sendiri jam 9 tanggal 29 masih ingat toh. Ya gue saya tambahin kan lebih 1 menit nggak datang, blow up. Nah pada waktu itu nggak datang, lebih 1 menit, udah saya siapin nih kata-katanya nih, ya kan? Aku posting lah di story, storynya kan banyak yang lihat kan ya, masuklah lambi apa itulah, lambe luwe. lambe orang-orang itu kan masuk ke lambi itu juga. Terus akhirnya banyak media juga yang nge-DM. Kan kalau di Instagram kan ada CP-nya ya. Banyak sekali itu, maksudnya TV lah, media lah mau. Maksudnya mau ini interview gitu. Jadi saya pikir kalau selama saya ngomong fakta dan tentang kejadian sih aman-aman aja ya. Yang penting kan saya nggak memfitnah orang, saya nggak menjatuhkan orang gitu kan. Pada waktu itu emang rame banget. Iya. Waktu itu padahal Anda transaksi
tahu kan bahwa harganya itu ori segitu memang atau di bawah harga dan Anda tergiur? Enggak, gini, jadi kan waktu itu kan beli barangnya itu memang bukan new, second kan. Second kan relatif. Kalau pada waktu itu kan saya belinya kan banyak. Jadi kan dia bilang, nggak apa-apa, udah deh kalau memang belinya banyak gue kasih diskon. Ya wajar dong kayak gitu. Dan saya pun nggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Dan saya baru sekali itu transaksi sama dia, ya kan beli maksudnya sama dia. Dan saya kan orangnya percayaan gitu loh. Maksudnya juga nggak mikir bahwa kalau dia senekat itu jual ke KW dan apa ya, kayak sialnya dia nipu orang yang tasnya banyak, yang orang itu mengerti tas dan setiap hari pegangannya tas ya. Belum dipegang, dilihat aja udah tahu kalau KW kan gitu kan. Kalau orang udah tiap hari lihat, tiap hari pegang gitu kan kelihatan. Jadi feelingnya kayak ada chemistry gitu loh. Chemistry kayak ada magnetnya gitu. Kayak ada magnetnya gitu. Ya udah akhirnya kan karena aku blow up cuman di story ya kan. Ya memang gua tegasin, gua tag dia juga, tag kroni-kroninya dia juga semuanya. Udah akhirnya rame kan, ribut karena dia nggak suka. Mulailah dia nyerang, jebret, dia nyerang terus lewat TV, lihat podcast, lihat pokoknya semua preskon, pokoknya serang terus. Nah dari situ kan ya ada beberapa teman ya yang ngajarin kalau ini loh jangan diikutin, ntar kalau diikutin nggak ada bedanya sama dia gitu kan. Maksudnya kan ya udah saya ambil caranya di mana. Akhirnya pada detik-detik terakhir uang saya nggak dikembalikan, saya dihina-hina, banyak banget hinaannya, udah dihina, udah gitu semuanya, pokoknya nama baik saya itu udah hancur. Dan terakhir yang bikin saya nggak terima itu saya diancam mau dibom. Itu. Nah masalah tas itu saya laporin ke Surabaya karena kan memang transaksinya di Surabaya di rumah kan. Nah masalah yang saya pengancaman itu kan global ya, maksudnya saya bisa lapor di mana aja karena itu kan bisa disaksikan ke mana-mana. Saya laporkan ke Polda Metro. Nah laporan 2 itu jalan semuanya. Itu ceritanya. Akhirnya dapat putusan lah, yang di Jakarta diputus 11 bulan, yang di Surabaya 2 tahun. Tapi sekarang ini dia masih menjalani yang 11 bulan. Gitu. Yang 2 tahun belum dijalani. Belum. Dan itu seandainya dijalani lokasinya berbeda ya. Yang satu penjaranya di Jakarta, satu di Surabaya gitu ya. Iya, betul. Kenapa harus berbeda kota kayak gitu? Kenapa harus berbeda kota? Karena gini, kalau misalnya kita transaksi apa gitu ya, waktu itu kan transaksinya tas itu kan di Surabaya di rumah. Jadi kan saya wajar dong kalau saya nggak lapor ke Polda Jatim, ya Polrestabes gitu aja sih. Yang untuk pengancaman nih kenapa nggak jadi satu di Surabaya gitu maksud saya? Maksud saya itu kalau jadi satu nggak enak, nggak rame nanti. Iya, kalau semuanya di Surabaya kan nggak rame. Kalau di Jakarta kan rame, medianya juga nasional juga kan ya. Maaf ya, maksudnya Anda rame itu Anda memang sengaja mau bikin ini rame gitu? Ya udah rame kok, ya sekalian dirame-ramein. Sekalian diramein? Iya, karena udah rame. Karena berdasarkan kejengkelan Queen? Iya. Jengkel kan pasti ya? Pasti dong. Marah ya? Marah dong. Makanya pengen digede-gedein karena didasarkan oleh kemarin itu. Dia sendiri juga ngede-gedein gitu loh. Musuhnya ngede-gedein duluan. Waktu itu kan sayanya yang diem kan. Diam itu hampir berapa bulan ya? 9 bulanan ya. Tapi saya diem, tapi kan saya ini maksudnya jalan kasus hukumnya. Saya kan nggak pakai lawyer. Serius? Serius. Nggak pakai lawyer? Nggak. Jadi Anda hadapi semua sendiri gitu? Iya, bener kok. Wah, biasa. Bener kok. Luar biasa. Bener kok. Ya. Prinsip. Kalau kita benar dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, iya kan? Kenapa pakai lawyer? Tugasnya lawyer apa? Membela. Kan saya nggak perlu dibela, saya kan korban. Data itu sudah membela Anda gitu ya? Data kan sudah membela saya.
Oke. Yang membela saya siapa? Ya jaksa dong. Karena dari apa? Dari bukti-bukti saya. Iya. Tugasnya lawyer apa? Paling mendampingin. Saya nggak butuh didampingin lawyer. Kalau saya didampingin, ya didampingin ajudan lah. Sama Tuhan kan gitu. Tuhan pasti dampingin saya setiap hari kan gitu kan ya. Iya. Oke, Queen. Jadi waktu itu ya harus diakui Anda marah sehingga ya apa ya, kemarahan Anda tuangkan dengan ya ini ayo kalau mau dibikin rame ya rame gitu ya. Bahkan sempat ada image saya nih ya. Nih Queen Uci ini kan sempat nyanyi lagu rohani ya, kok sekejam kayak begini gitu loh. Itu yang sempat terbersit loh, karena Anda waktu itu diem kan gitu loh. Jadi sempat kayak image itu nempel loh ke saya, dan mungkin ada juga di antara netizen yang seperti itu gitu. Kan Kristen kan mestinya kasih ya gitu. Ya tapi ini ya memang kasihan sih kalau betul-betul ditipu, dan itu nilainya berapa ya? 1,4 M. Tapi itu kan kecil buat Anda mestinya. Ya kecil. Sebenarnya bukan masalah uangnya sih. Bukan masalah uang. Terus? Yang bikin saya marah itu dia itu gini. Apa ya? Kalau kita misalnya harga diri kita diomong-omong, sedangkan saya nggak seperti itu, gitu kan? Marah nggak? Ya marah sih secara manusia. Walaupun kita cinta Tuhan, saya melayani Tuhan loh. Iya, makanya itu kan saya pikir ini Queen kan nyanyi lagu rohani, pelayanan. Terus saya mulai punya rumah doa, punya jemaat juga, ya kan? Terus 1,4 M ya, maaf ya, buat Uci kan kecil gitu loh. Bukan masalah uangnya, harga diri. Sudah saya jelaskan, harga diri saya siapapun nggak bisa beli harga diri saya, nggak bisa. Iya. Itu yang saya kejar. Siapapun nggak bisa beli harga diri saya, nilai berapapun. Dan singkat cerita kemudian kan udah ya selesai, udah diputus. Mungkin mengutip salah satu tokoh dulu yang suka bilang puas. Awal sih puas. Enggak, sebenarnya gini, waktu si dianya itu waktu saya diam itu sempat juga saya itu kayak down gitu ya, karena kan waktunya kan lama ya. Waktunya tuh hampir 9 bulan, 10 bulan. Perkaranya itu ya? Iya, karena dia nyerang terus. Itu sempat saya down. Udah gitu kan, dengan down itu saya cuman dibilang suara saya itu rempak. Belajar nyanyi aja dulu sana gitu kan. Saya nyanyi kan ya jujur, kalau saya mau nyanyi sekuler, banyak teman-teman di Jakarta itu yang nawarin. Tapi kan saya sudah janji sama Tuhan bahwa saya mau suara saya hanya untuk Tuhan gitu kan ya. Gitu. Jadi dibilang kayak gitu. Nah, itu saya petik di situ. Oke. Kamu menghina Tuhanku. Biarlah Tuhan yang berperkara sama kamu. Kan saya nyanyi untuk Tuhan. Dia menghina saya. Yang soal nyanyi loh ya, belum yang lain-lain loh ya. Saya cuma berdoa aja, Tuhan, aku nggak bisa balas apa-apa. Aku bernyanyi kan untuk Tuhan. Dari awal kan memang gitu. Saya bernyanyi kan untuk Tuhan. Akhirnya ya udah, dia urusan sama Tuhan. Gitu. Terus akhirnya berapa lama kemudian dia ditangkap. Ya kan, ya jujur secara manusia ya. Senang ya? Senang. Tapi begitu lihat dia pakai baju oranye, hati saya gelisah. Gelisah kenapa? Kasihan lah. Akhirnya sempat dalam persidangan itu dia pakai baju oranye, dan pada waktu itu putusan ya, kan saya datang, saya peluk dia, saya bilang ke dia, sorry ya, kamu jadi begini gitu. Terus dan dia bilang apa? Hakimnya bilang gini, ya begitu, harus saling memaafkan gitu. Itu spontan sih. Waktu itu kan putusan gitu kan. Terus diputus, udah gitu saya samperin dia, saya salaman, saya peluk. Itu tadi saya minta maaf, sorry ya. Queen bilang maaf ke dia? Iya, saya yang minta maaf. Lah. Oh my god. Iya, serius. Nggak dia duluan harusnya minta maaf? Saya minta maaf karena saya setelah putusan itu ya? Iya.
Itu yang kasus yang ancaman ya, kan satu-satu itu. Saya minta maaf, saya peluk dia erat. Saya ngomong ke dia, sorry ya, aku minta maaf. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Gitu. Tapi pada waktu itu kan semua itu kan nggak bisa menggagalkan proses hukum kan. Iya. Hukum tetap berjalan. Iya. Gitu. Iya. Nah, pada waktu itu kan proses yang di Surabaya kan samaan. Iya. Sudah jadi tersangka juga. Iya. Iya. Tapi kan harus antri gitu kan. Iya. Udah gitu sempat dia juga waktu yang di Surabaya waktu harus dihadirkan penyerahan barang bukti dan tersangka dia dibawa ke Surabaya. Itu sebenarnya nggak tega juga sih. Gitu. Nah dari kejadian itu kan saya berhenti pelayanan, berhenti total. Saya nggak mau nyanyi, saya nggak mau rekaman, nggak mau belajar nyanyi. Padahal saya itu orangnya kan ada aja yang dikerjain gitu kan. Nggak bisa diem ya. Diam. Pokoknya walaupun pulang kerja capek gitu ya, enaknya ngapain ya, ayo latihan nyanyi yuk gitu. Ya walaupun lagunya misalnya saya sekarang itu punya stok nih 4, yang sudah rekaman mungkin sudah 2, masih ada lagi yang belum dinyanyiin 2 gitu kan. Ayo kita latihan gitu. Kan nggak mungkin dong sudah jadi 4 dikeluarin, kan harus satu-satu gitu. Gitu. Terus pada waktu itu benar-benar nggak mau sama sekali. Kenapa? Malu. Malu? Malu. Kok Anda yang malu? Karena kan kan Anda nggak salah. Ya tahu, tapi kan saya harusnya bisa mengampuni dia kan. Oh. Nah, saya tarik balik. Harusnya kan saya mengampuni dia. Kenapa nggak Anda lakukan waktu itu sebelum berperkara di kasus hukum? Kenapa Anda begitu emosionalnya? Sampai Anda begitu marahnya sampai karena udah saya nggak bisa. Dihujat sama netizen. Dibilang goblok gitu. Kenapa gobloknya? Dibilang goblok, beli barang kenapa kok nggak di counter? Kalau orang kaya mah nggak kayak gitu. Orang kaya beli di counter, banyak lah hujatan kayak gitu. Nah saya kan nggak mungkin dong jawabin netizen satu-satu. Bener nggak? Yeah. Sebanyak itu netizennya. Iya, iya. Iya sih, di Yeah. mana-mana, di YouTube, di TV, itu masih ada komen. Jadi sebegitu marahnya Anda ngikuti perasaan emosi Anda waktu itu dong kalau begitu? Iya, pada waktu itu memang marah. Karena diinjak-injak harga diri Anda itu tadi ya? Iya. Tapi sempat kepikir nggak harusnya kan Tuhan Yesus mengajarkan dia pun juga diinjak-injak, dihina, dan dia mengampuni? Ya, pada waktu itu sih saya memang pada waktu itu banyak diemnya, tapi memang hati saya marah gitu. Marah dan saya nggak bisa jelasin ke satu-satu mulut satu-satu gitu kan. Yang saya bisa, negara ini kan negara hukum. Iya. Yang salah pasti dihukum dong. Iya, iya. Dengan cara dia sudah dihukum, saya nggak perlu menjelaskan lagi ke masyarakat atau kemanapun. Masyarakat sudah mengerti gitu. Siapa yang salah? Siapa gitu yang ya? salah, itu aja sih. Ya. Jadi Itu Anda aja ingin sih, membuktikan, kan? Membuktikan. gitu ya. Iya. Nah akhirnya timbullah hukuman yang kedua, putusan sudah inkrah juga yang di Surabaya. Itu kan hukumannya 2 tahun. Tapi kan belum dijalani dia sekarang kan jalanin yang kasus 11. pengancaman itu. Dan nanti Februari baru lanjut yang 2 tahun yang masalah tas itu, ya? masalah tas itu. Nah di situ kan 3 bulan yang lalu itu saya ngerasa itu kayak, saya kan suka doa ya. Saya nggak pernah mendengar suara Tuhan yang kayak suara beneran kayak dia ngomong dengar gitu. Bagi saya kalau saat doa ada suatu menjawab itu saya lagi ngomong sama Tuhan. Saya sering seperti itu kalau doa. Kenapa? Karena kalau doa itu tiba-tiba tanya jawab kayaknya pukulan kayak Tuhan ngingetin gitu loh. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya Tuhan ngomongnya bukan ngomong ya, kayak di pikiran, hati dan telinga gitu kan. Tapi nggak ada suara, nggak ada kata-kata gitu ya. Saya anggap itu saya lagi ngomong sama Tuhan gitu loh. Ya, saat pejamkan mata, kalau kamu itu maksudnya Tuhan bilang kamu mengampuni itu harus tulus hati. Ada suara yang begitu saya pegang ya? kan cuman gini,
Kasihlah Allahmu, dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. kasihilah musuhmu. ini yang susah kan ya. Ya kan? betul. Nah, di situ saya mikir, buat apa juga ya menjarain orang gitu kan? Kan pada waktu itu kan saya cuma mintanya dong 2. Kembalikan nama baik saya, kembalikan uang saya. Nah, Tuhan ngomong, apakah dengan cara nggak dikembalikan kamu semakin miskin? Enggak kan, Nak? Itu. Itu poin saya gitu kan, 1,4 M itu kan kecil gitu. Ya bukan masalah uangnya, harga diri saya kan lebih daripada itu. Nah, bagaimana kalau kemudian Tuhan berbicara, kamu tahu nggak harga diriku juga pernah diinjak-injak seperti itu. Aku telah menjalaninya terlebih dahulu loh. Nah, ya itu makanya sekarang saya lakukan ini kan. Saya karena Tuhan tegur saya. Anda bilang seperti ditabok oleh Tuhan, Iya, katanya. Betul ya? Betul. Aduh. Betul. Dan saya doa tiap malam itu ya, mengampuni sepenuh hati. Kan melawan kehendak diri sendiri yang marah, yang nggak bisa ngampuni, kan melawan banget ya. Iya. Tidak semudah itu loh. Akhirnya saya cukup kaget gitu ya mendengar berita, Queen Uci Flaudia akhirnya melepaskan pengampunan. Kalau bisa udah deh, ini nggak usah dihukum deh gitu. Maksudnya gitu ya. Iya, udah betul. dikeluarin aja deh gitu. Iya, kalau bisa sih memang gitu. Saya datang ke Pondok Bambu, saya peluk dia. Saya tetap ngomong, maafin aku ya, bilang gitu. Tapi aku di sini mau bawa kabar baik buat kamu. Kalau aku memang misalnya untuk mencabut laporan kamu nggak mungkin, karena ini udah ingkrah. Tapi aku akan buktikan ke kamu bahwa gimana caranya supaya hukuman kamu tidak 2 tahun. Akhirnya besoknya saya bikinkan surat. Suratnya sudah saya posting, mungkin udah baca, banyak netizen juga baca. Besti ya. Besti sudah baca semua suratnya seperti apa. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau, itu nggak mudah gitu loh. Karena apa? Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, saya harus memaafkan dia. Berbuat seperti ini kan, saya harus ke lapas, terus saya membuat surat. Nanti kan pasti saya dihujat lagi. Pasti dong. Pasti. Dulu aja getol-getol mau menjarain, sekarang udah di penjara mau dilepasin. Ada apa sih, drama banget sih? Iya, gitu. katanya mau cari sensasi lah apa gitu kan. Tapi saya berdoa, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan pasti bela. Diberinya yang terbaik. Komennya bagus-bagus loh, mendukung semua. Puji Tuhan. Nggak dihapus sih komen-komen yang jelek. Saya nggak pernah ngapus komen jelek. Saya dihina seperti apapun nggak pernah saya hapus. Itu haknya mereka, haknya masyarakat menilai saya seperti apa. Iya. Iya kan? Iya. Kalau saya hanya dipuji manusia nggak ada guna. Gunanya apa? Saya nggak ada guna kok. Saya sukanya dipuji Tuhan. Ya harusnya dihina oleh manusia meskipun itu sakit, tapi harusnya kan ya nggak ada gunanya juga kan, maksudnya bisa diabaikan. Tapi nggak bisa ya. Hinaan netizen, saya kan nggak kenal dia. Ini masalahnya kenal ya? Ini masalahnya ini berurusan dengan, bayangin aja ya, tiap hari masuk TV, tiap hari masuk podcast, tiap hari bikin press con, ya kan, nama saya jatuh, terus diam kan gitu aja. Tapi ya semua itu ada penyertaan Tuhan juga gitu loh, saya mikirnya, karena proses saya ini kan nggak gampang, harus mengambil saksi ahli dari Paris karena kan berhubungan dengan tas kan ya, harus ambil saksi ahli Menteri Perdagangan gitu kan. Jadi ada campur tangan Tuhan, makanya masalah ini kan saya cuma nangis aja sama Tuhan waktu itu ya. Karena kalau saya balas, saya nanti kena undang-undang UU ITE gitu loh maksudnya. Makanya saya diam. Gitu. Nah, akhirnya kan sudah deal semua jadi tersangka dia, yaitu lagi. Kok saya ini melayani kok kayak gini ya? Saya bisa naik di atas mimbar mengatakan yang baik-baik. Tetapi ada satu orang yang saya penjarakan. Karena saya. Berarti saya belum mengampuni sepenuh hati dong. Iya.
Saya tahu saya dirugikan, saya tahu saya dihina, nama saya dijelekkan, saya tahu. Tapi Tuhan ngomong, apakah dengan uang itu kamu semakin miskin? Enggak kan? Apakah dengan nama kamu dia nggak klarifikasi, terus nama kamu jelek? Dengan adanya dia di penjara kan nama saya udah balik sendiri, gitu kan? Iya nggak sih? Iya. Nah, apalagi uji yang kamu mau dalam hidup ini? Akhirnya saya ambil keputusan itu dengan berdoa. Berdoa kenapa? Saya takut dihujat netizen. Anda doanya kayak gitu ya sama Tuhan. Iya saya kalau di posisi Anda juga kayak gitu. Please Tuhan, saya kan malu gitu loh. Iya. Saya sendiri memperkarakan dengan hebatnya, dengan hebohnya, dengan drakornya kayak gitu. Iya. Kan, terus gimana gitu ya? Terus sekarang saya cabut sendiri kayak gimana ya? Kan aneh kan? Habis jahat jadi orang baik. Itu karena memang saya kan harus nurut sama Tuhan kan, karena hidup saya ini kalau nggak ada Tuhan saya nggak mungkin kuat gitu loh. Karena dalam saya harus mendidik dua anak saya, puji Tuhan anak-anak saya juga jadi anak yang baik. Saya bukan memuji anak saya sendiri ya, bukan, tapi memang anak saya menjadi anak yang baik. Ya puji Tuhan lah, pokoknya luar biasa anak-anak saya. Ya kan, dan jadi saya jadi seorang ibu, menjadi panutan anak-anak saya. Waktu saya mau ini kan, maksudnya bikin surat itu ataupun ada etika baik untuk lawan saya itu kan, lawan apa ya namanya, lawan ya, nggak boleh dong ngomong lawan ya, maksudnya orang yang menghina saya itu, yang saya pernah bersengketa gitu ya. Saya ngomong ke anak saya yang kecil, gimana Nyoh kalau mami berbuat kayak gini? Ya terserah mami loh. Mami nanya anak? Iya dong. Tanya anak saya itu kan suka diajak ngomong soal kayak gitu, kerjaan atau apa gitu. Ya terserah mami loh. Mami gimana loh itu? Ya mami sih Tuhan ngomongnya kayak gitu. Ya terserah mami. Gitu. Nanti kalau mami ada apa-apa gimana? Ya terserah mami lah, anak saya udah biasa soal gitu. Saya dihujat kemarin ya 6 bulan kali ya, 6 bulan yang lalu itu sampai berapa lama, 6 bulan kali saya dihujat. Nggak tahu alasannya dari mana saya. Ya udah saya biarin aja. Malah saya bacanya ketawa-ketawa. Ya nggak stres kok, biasa aja. Ya bagi saya gini, kalau memang justru saya semakin bangga kalau saya dihujat. Kenapa Tapi itu? bukan berarti saya minta dihujat netizen loh ya, enggak loh, jangan ya. Kenapa? Ini. Maksudnya bangga kenapa? Maksudnya bangga berarti kan saya gini, dilihat sama mereka kan. Iya kan? Beruntung kan? Daripada nggak ada komen sama sekali. Orang itu misalnya mau berkata seperti apapun, kita harus menghargai mereka. Saya dibilang ya enggak, omongnya parah kan? Parah banget. Sampai dia aja, ibu nggak apa-apa kan? Gitu. Dia ngomong gitu, enggak. Ibu saya malah ketawa orang saya enggak. Biasanya kan gini kan ya, orang kalau yang berbuat seperti itu, misalnya saya dikatain ya enggak gitu ya. Kalau saya berbuat pasti saya marah. Orang saya enggak kok, ngapain saya marah? Nggak ada yang buat saya marah, ya saya ketawa lah. Emang saya enggak kok. Tapi kasus ini memang betul membuat Anda marah kan waktu itu kan? Marah betul, kan? Ya. Sampai saya nggak mau pelayanan, nggak mau nyanyi, semua nggak. Saya malu sendiri. Berasa munafik gitu ya? Iya. Nanti. Ini di mimbar kayak malaikat, tapi di luar kayak malaikat juga tapi bercabut nyawa gitu. Bercabut nyawa. Oh, sampai Tuhan tegur kayak begitu ya. Dan Anda mau taat ya dengan suara itu ya? Saya selalu taat kepada Tuhan. Karena saya merasa yang membuat saya seperti ini semuanya karena Tuhan. Saya bukan siapa-siapa kok. Oke Queen, seandainya ya proses ini terulang lagi, atau mungkin kalau seandainya ada mesin mundur waktu ke belakang gitu, kalau ini terjadi lagi dengan penyesalan Anda sampai kok sebegitu jahatnya, padahal dia yang jahatin dulu gitu kan. Kalau misalnya ada suatu peristiwa yang terulang lagi di mana bukan cuma melibatkan uang, mungkin uangnya kecil meskipun ya lumayan sih, 1,4 M buat jajan lah gitu ya. Terus Anda diinjak-injak harga diri Anda. Dengan belajar kasus yang ini, kira-kira apa yang Anda bakal lakukan? Apakah seperti yang lalu?
kamu sudah menginjak-injak harga diri, memfitnah saya, mengancam saya akan proses secara hukum. Soal nanti saya dikasih tahu Tuhan untuk mengampuni, itu nanti deh gitu. Dilihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya mengandung ranah hukum, ya dibawa aja ke ranah hukum dulu, baru nanti diampunin. Ini maksud saya, jadi artinya kita orang Kristen mengampuni harus dong, karena itu yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita gitu Harus. kan. Tapi kan negara ini negara hukum. Nah itu masalahnya. Ayo ambil yang mana? Ya, Dua-duanya dong. Iya. Gimana? Kalau hukumnya nggak berjalan, artinya nanti kan membuat orang itu, oh ternyata buat kayak gitu nggak apa-apa ya gitu. Iya, ya. ternyata Uci itu orang yang pengampun, dibohongi aja gitu gimana? Kan? Saya kasih tahu ya. Saya itu kan maksudnya ngampuni Medina dengan setulus hati, ya udahlah masalah uang segitu aja. Ya, saya ikhlasin kan. Saya ikhlasin. Imbasnya apa? Apa? Banyak pengemis online Banyak pengemis Ya online. elah, dimanfaatin. Di DM saya. Terus dijawab? Enggak lah. Masa DM segitu banyak dijawab satu-satu? Oh. Enggak. Oh. Kalau saya melas-melas gitu dikasih nggak? Melas di face to face saya kasih. Oh my god. Ya. Jadi Anda mau menyampaikan bahwa ya jangan main-main lah kalau mau melakukan tindakan yang melawan hukum gitu ya. Lu tipu-tipu, lu ngancam-ngancam, itu kan nggak benar. Saya sebenarnya gini gitu. ya, saya ini kan orang kerja. Ya. Saya punya pabrik. Masih berjalan ya bisnisnya ya? Ya, puji Tuhan. Kalau masalah uang ditipu supplier ataupun buyer ataupun apa itu udah biasa. Iya kan udah biasa. Udah gitu. biasa. Tapi yang nggak biasa itu ya kan orang sudah nipu saya, terus saya diinjak-injak. Itu kan gimana coba? Sebenarnya sebelum kejadian ini masalah tas ini, itu kan sebenarnya ada kasus lagi gitu kan. Itu uang saya itu 4,9 M. 4,9 M. Saya beli gudang. Kena tipu juga. Gak masalah saya. Mana ada rame-rame? Gak ada kan? Oh. Karena orangnya juga nggak rame-rame. Tapi bisa diselesaikan dong maksudnya. Atau Anda relakan gitu? Ya rela aja. Nah ini kan bahayanya, makanya muncul pengemis-pengemis online itu tadi. Ya ini nanti saya ngomong kayak gini gara-gara 49M nanti banyak pengemis iya, lagi. Makanya. Sebab repot juga iya. kan. Kadang-kadang itu gini ya. Bukan saya nggak mau ngasih apa ya orang yang nge-DM ke saya. Yeah. Takut saya. Dia tuh kerjaannya seperti itu. Bukan DM saya aja, pasti yang banyak orang di DM juga kan lumayan semacam jadi kayak sebuah sindikat yang suka bukan melakukan jadi kerjaan begitu ya? dia seperti itu kan. Kan kita kalau nolong orang itu bukan uang ya. Bisa kan dia dikasih kerjaan, bukan kalau nolong uang sekali itu nggak ada guna gitu loh. Tapi kalau kita nolong sekali untuk dia selama-lamanya itu kan berguna gitu kan. Iya. Oke, Queen. Terus ada yang gini juga ya. Oke, saya ampuni. Terus kan bikin dia ngelunjak. Terus kalau satu saat dia menikam saya lagi gimana? Ada nggak ketakutan kayak gitu? Enggak sih, kan Tuhan selalu menjaga saya. Oh. Seperti contohnya kemarin ya, saya tuh keliling dunia, nggak keliling 4 negara, gitu kan. Segala sesuatu itu saya selalu bawa dalam doa. Kemarin keliling Eropa, saya selalu berdoa. Pertama kali menginjak Qatar, saya nggak berdoa sih. Terus saya ditipu sama tukang taksi. Oh. Jadi jengkel kan. Tuh, jengkel. Terus akhirnya sampai ke Eropa mulailah berdoa. Setiap kali landing berdoa, Tuhan temukan saya dengan orang yang baik-baik. Karena kan saya cuma perempuan 2 orang aja kan di negara orang yang jauh. Tuhan pokoknya semuanya doa. Semuanya itu berjalan dengan baik. Gitu. Semuanya berjalan dengan Jadi baik. Anda sangat mengandalkan kuasa doa itu Saya ya percaya, sebelum memulai segala sesuatunya, karena Anda tahu juga dampaknya ketika Anda mulai lalai berdoa dalam memulai segala sesuatu gitu ya. Kesini udah doa nggak? Nah loh. Enggak, Udah ya. Sip lah. Karena kalau nggak doa nanti kan apa yang saya katakan ini kan apa ya, nggak menjadi berkat buat orang yang menonton gitu loh. Saya percaya bahwa kalau kita lakukan segala sesuatu hal yang untuk Tuhan itu
nggak pernah sia-sia kok. Ini sebenarnya ini hal yang kecil ya. Waktu dulu berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, itu lebih parah lagi. Itu masalah bisnis ya, yang saya lakukan. Saya dulu itu kan suka entertain gitu ya. Yeah. Namanya aja kerjaan kayu pasti kan sama laki-laki semua ya, apalagi kan bayarnya juga orang asing. Saya dulu entertain gitu kan, ngajak dia minum, bukan ngajak mereka minum juga aja, nyediain cewek juga bagi mereka. Terus akhirnya juga Tuhan tegur saya gitu. Banyak teguran Tuhan. Itu pun ditegur. Dan akhirnya nggak Anda lakukan sekarang? Akhirnya saya lakukan 15 tahun yang lalu itu. Oh ya, tapi sekarang udah nggak kan? Itu kan 15 tahun yang lalu ya kan. Akhirnya kan saya memilih. Biar saya bilang gini, tidak ada minum, tidak ada bisnis. Iya. Tidak ada minum, tidak ada bisnis. Ayo, milih yang mana? Nah, serba sulit kan kayak gitu kan? Nah, kalau dulu saya pernah melakukan hal memilih berjalan bersama Tuhan, ya. Kenapa hari ini saya nggak akan melakukan hal yang sama? Jadi maksudnya Anda berani gitu? Ya udah, nggak ada minum, nggak ada bisnis gitu? Nggak. It's okay gitu? Ya ngomong. Oh. Minum nggak ada, saya nggak mau minum. Saya nggak mau minum. Sampai hari ini saya nggak minum. Ya minum nih air putih nggak apa-apa kan? Ya air putih, nggak minum nanti dehidrasi. Supaya nggak dehidrasi. Iya. Saya pernah melakukan hal itu untuk Tuhan. Oh. Karena itu yang kedua ini kan ya, saya ditegur Tuhan kan, saya lakukan untuk Tuhan kan. Iya. Saya yakin dan percaya kalau segala sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja. Padahal waktu itu ketakutan saya kan, saya dihujat netizen. Dihujat itu ya ada enaknya ada nggak enaknya. Tapi kan saya sekarang agak-agak bandel gitu kan ya. Udah biasa. Udah kebal lah. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya respect masyarakat, respect teman-teman, respect semuanya itu baik. Oke. Jadi gini, Anda ngerasa nyesal kok saya ini begitu jahat gitu ya, memenjarakan orang yang meskipun dia bersalah gitu, padahal di satu sisi saya orang melayani Tuhan, kok saya kerasa kayak di mimbar saya jadi kayak orang baik, tapi di luar saya memenjarakan orang. Nah terus apalagi waktu itu saya dengar beritanya si dia ini sampai nggak bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Itu tambah lagi ya rasa bersalah Anda dong, guilty feelingnya. Itu kemarin waktu saya jenguk dia. Saya peluk dia kan, saya minta maaf, sorry ya Matt, gara-gara aku kamu kayak gini. Tapi hidup itu memang harus belajar itu memang mahal, gitu kan. Terus dia ngomong nggak bisa lihat pemakaman ayahnya, itu saya nangis. Saya minta maaf sama dia, maafin aku ya Matt ya. Lu tahu lo Matt, gue bukan orang jahat. Lu tahu Matt, gue itu bukan orang yang pengennya lu di sini. Lu tahu gue itu punya persekutuan doa. Gue punya rumah ibadah, Matt. Gue maafin aku ya, Matt, aku yang gitu. Tapi gue akan berbuat sesuatu untuk lu. Percaya sama gue. Percaya gue, kayak gitu. Langsung percaya gitu? Kayak nggak percaya lo kayak gitu? Dia nggak percaya. Nah. Dia bingung. Sungguh ya, Kak. Sungguh, Kak. Iya, sungguh. Aku ditegur Tuhan. Aku harus ngampuni lu sepenuh hati. Iya. Dan itu Anda buktikan dengan surat itu sudah nggak bisa diragukan lagi, tekad Anda gitu ya. Dan surat itu pun udah terkirim ya? Sudah ke Dirjen. Oke. Terus bagaimana dengan katanya dia punya 2 anak yang nggak bisa sekolah? Ya, nah, Anda merasa bersalah lagi di situ? Ya itu saya lebih nangis lagi tuh. Tertuduh ya? Saya ngerasa karena Medina, karena dia masuk, akhirnya yang dikorbankan banyak. Dia kan tulang punggung keluarga, ya kan, sampai ayahnya itu kan yang nafkahi dia. Terus anak-anaknya yang sekolah dia. Nggak ada orang lain gitu yang bisa jalankan bisnisnya? Nggak ada. Jadi betul-betul nggak bisa sekolah ya? Nggak bisa. Di situ saya nangis. Karena Anda juga punya anak kan? Bayangin kalau misalnya anak Anda nggak sekolah gitu. Sebenarnya kemarin tuh saya pengen bikin pelajaran dia aja sih. Karena kan awalnya yang saya tahu kan dia tuh orangnya kebal hukum. Oh. Kan kasus dia kan banyak kan ya. Iya. Dia kan kebal hukum.
Saya Iya, pengen tahu iya. sih, emang ada orang yang kebal hukum? Nggak ada. Dan Anda nggak takut ya, nggak gentar ya, meskipun ada predikat seperti itu kebal hukum nih, berarti saya lawan Justru orang tantangan kuat buat gitu. saya Oh gitu loh. gitu ya. Tantangan buat saya, emang ada orang kebal hukum? Nggak pakai lawyer bisa kok. Oh. Wah, ini satu semangat buat kita ya. Ketika Anda melakukan kebenaran, Anda nggak usah takut gitu ya. Nggak pakai lawyer pun bisa. Tapi gara-gara kayak gini lawyer nggak laku loh habis gitu. Atau Anda mau jadi lawyer? Ya kalau iya. memang enggak, kebetulan kan saya banyak teman-teman juga sih. Iya, iya. Kalau misalnya saya pure saya jalan sendiri ya, Iya. nggak tahu tentang hukum mungkin ya nggak nyampe-nyampe. Banyak teman juga yang Banyak support dan teman, ngajarin maksudnya gitu, kasih info kayak gini, banyak teman sih. Oke, Banyak oke. teman. Jadi intinya Anda sudah benar-benar plong ya setelah ini. Setelah saya bikin Plong, surat itu, saya datang lagi ke lapas Untuk nyerahin surat itu. membuktikan bahwa saya serius gitu. Nih Met, suratku udah aku bikin buat kamu. Suratnya itu kan untuk pengurangan hukuman. Iya, iya. Kalau untuk pencabutan kan nggak Nggak mungkin. mungkin, ya. Nggak mungkin. Iya, iya. Anda mengajukan pengurangan berapa lama? Itu terserah ya. Oh terserah, yang penting. Terserah yang disetujui dengan berapanya. Tergantung dari mereka. Ya, surat Kebijakannya saya ya. ini kan kalau misalnya dari pihak sana mengajukan PB ya, PB pembebasan bersyarat gitu kan, dilampirin dengan surat yang dari saya, itu kan cukup kuat ya. Karena kan saya sebagai korban, ya kan, yang menulis surat itu bahwa saya sudah mengikhlaskan semuanya. Dari setelah saya ngasihkan surat itu, ya kan, hati saya tuh plong gitu. Tuhan, aku sudah lakukan semua yang kau mau gitu. Sebelumnya tuh hati berat gitu ya, gimana ya? Enak. Gimana ya ngelukisinnya? Nggak ada damai sejahtera mungkin gitu ya? Ya nggak bahasa pantes ngomongnya. lah. Nggak pantes ya? Nggak pantes, masa melayani Tuhan kok gitu. Nih, quote-nya Queen. Nggak pantes lah, masa melayani Tuhan gitu. Saya suka kalimat itu. Nggak pantes. Nggak pantes ya? Saya sendiri aja malu kok. Dengan diri saya sendiri. Iya kan? Ya tapi kan hukum harus tetap berjalan, Queen. Kan Kalau sudah nggak- jalan. Heeh. Bukan saya mempermainkan hukum di Indonesia Iya, ya. nanti Tapi kesannya kan, gitu. Ya tapi kan Penting penjarain dulu, nanti oke lah Ya saya kan repot kurangin kan, gitu nah. kan. Heeh. gini. Awalnya kan memang saya kasih pelajaran buat dia. Saya juga pengen tahu sampai di mana kebal hukumnya, gitu kan? Ya. Dan setelah Anda dapatkan semuanya jawaban, Tuhan tegur dan Anda taat lakukan Iya. itu gitu Ya, ya. saya kan harus taat sama Tuhan. Ya. Jadi sebelumnya bukan berjalan bersama dengan Tuhan dong kalau gitu. Nah loh, bisa dibilang gitu kan? Jadi Anda selama lebih- saya mogok, Heeh. Mogok pelayanan. iya semuanya, mogok nyanyi, mogok semuanya, pokoknya mogok. Mogok berkatnya juga nggak nih? Enggak Ya. enggak. Untung loh. Mogok. Berkatnya luar biasa sih. Iya, saya pikir Kan yang kan habis ditipu. Kalau habis ditipu kan Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda kan. Ya saya pikir karena hati nggak beres kan berkat bisa juga mogok, Queen. Enggak. Enggak ya. Kalau berkat Tuhan sudah janjikan saya itu pokoknya luar biasa. Oke. Nah terus bagaimana dengan janji menyekolahkan anak? Serius? Serius, tapi dengan yang tepat loh ya. Saya nggak mau, maksudnya kan Tuhan bilang menaburlah di tanah yang subur. Iya, tanahnya harus subur. Iya kan? Tepat maksudnya. Yang tepat. Heeh. Tapi kalau misalnya nanti saya janji sekolahin, terus udah gitu uangnya bukan untuk sekolah, saya Perkarain nggak mau, lagi kan? deh. Perkarain lagi deh habis itu. enggak lah. Udah orang teman-teman saya. Nanti dikeluarin lagi. Jadi kan bukannya kita kembali lagi seperti yang tadi ya, bukan saya mau mempermainkan tentang hukum di Indonesia. Iya. Ya kapanpun orang bisa berubah kan pikiran. Iya. Apalagi kalau saya seorang yang punya agama, saya taat sama Tuhan gitu Iya, kan ya. iya. Kalau saya melakukan hal ini untuk Tuhan, ya gimana? Ya kan? Kok nggak dulu-dulu lah? Dulu-dulu belum ditegur kok sama Tuhan, tegurnya sekarang ya kan? Mestinya jangan sampai tunggu ditegur sih gitu. Kadang-kadang nggak enak juga loh kalau nunggu ditegur. Tapi kalau teguran Tuhan itu masih dilakukan, artinya Tuhan masih baik loh. Iya. Pilih mana coba, kadang ditegur atau didiemin. Nah loh, didiemin Banyak hal Tuhan itu tuh Tuhan sakit tuh banget. ngasih itu sesuatu itu
hal kepada saya ya. Dan saya selalu berdoanya bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan. Karena itu kan komitmen yang harus dilakukan. Seperti saya mengampuni orang yang menyakiti saya kemarin, menipu saya, itu kan saya udah ngampuni yang sungguh-sungguh hati saya plong gitu loh, plong. Ya kan? Seperti halnya kadang saya berdoa gitu kan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba saya itu duduk jalan gitu ya. Seperti saya punya Selasa berkat itu kan. Memang itu sih nggak seberapa. Tapi komitmennya itu loh. Iya. Komitmennya itu loh. Untuk terus melakukan itu gitu ya, konsisten gitu. Walaupun ya. saya nggak di Indonesia. Tetap berjalan. Selasa berkat itu sudah 5 tahunan ya. Kenapa saya posting? Bukan saya pamer, bukan. Sebenarnya pelayanan saya juga banyak, bukan saya gitu. Saya sih ngajarkan kepada semua orang kan ya, maksudnya kan. Saya ini orang Kristen yang nggak mau fanatik. Saya memberkati orang jalanan, saya juga nggak nanya, agamamu apa gitu, enggak. Saya rasa kan itu kan sama kan, sesama manusia, betul, ya kan? betul. Sama manusia kan. Ya. Saya harus cari contoh baik buat mereka juga. Iya. Itu yang Oke. Berarti sekarang udah plong, berarti udah pelayanan lagi gitu ya. Udah nyanyi lagi ya. Udah belajar nyanyi lagi. Sudah. Kan ada lagu yang berjalan bersamamu itu kan. Itu saya tulis di saat saya itu menderita, dia masuk TV terus, dia podcast terus ngata-ngatain saya bikin tulisan, saya bikin sebuah lagu. Lahir dari rintihan hati itu. Jadi kan berjalan bersamamu ya. Pada waktu memang mogok. Ini mogoknya itu karena ngerasa munafik atau ngambek sama Tuhan mogoknya? Dua-duanya? Bukan ngambek sama Tuhan sih, enggak. Saya nggak pernah ngambek sama Tuhan, saya malu. Maka nama saya kemarin sebelum dia masuk kan nama saya jelek. Iya kan dijelek-jelekin, bukan jelek yang beneran kan gitu. Ya tapi saya nggak tahu kan diberi jelek beneran. Iya tanpa sadar bahwa tuduhan itu akhirnya membuat ya saya jahat ya gitu ya. Udah. Mogok. Bahkan teman baik saya aja sampai ngomong gini kok. Uci, teman aku bilang ya di Jakarta. Uci itu tasnya asli semua, enggak kan? Kan palsu semua kan gitu. Sejak kasus itu akhirnya orang jadi image bisa aja Anda beli KW gitu. Karena dia nyerangnya ke saya ini udah transaksi berpuluh-puluh kali. Bukan sekali ini aja gitu. Berarti artinya yang sebelum-sebelumnya bisa jadi juga KW gitu maksudnya. Iya, ngomongnya gitu padahal sekali kena tipu. Dia tapi ngomongnya ngomong berkali-kali, bukan sekali ini aja. Wis mulutnya dia pokoknya songong. Gitu. Jadi ya kalau bisa ya jangan ditemukan orang-orang kayak gitu lagi ya Tuhan. Soalnya setiap manusia tuh kan masih bisa emosi ya. Walaupun saya melayani Tuhan, saya dekat sama Tuhan, ya tetap aja bisa emosi tetap. Udah jangan ditemukan orang kayak gitu lagi. Soalnya saya tuh suka tantangan gitu loh. Nah, karena suka tantangan kadang-kadang Tuhan menguji lebih lagi loh. Tapi kan janjinya memang percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu gitu loh. Anda kan udah lulus nih ujian ini. Siap nggak untuk ujian berikutnya? Lebih siap berat aja lagi loh. Kalau endingnya lebih baik. Pasti endingnya lebih baik. Kita yakin dong pasti endingnya baik. Saya itu pernah loh ya. Saya bilang gini sama Tuhan, saya pengen menjadi orang yang lebih sabar lagi. Ternyata nggak enak ya. Sampai udah ya Tuhan nggak jadi aja, nggak jadi gitu. Karena apa? Ternyata pengen jadi orang lebih sabar itu tambah diuji kesabarannya. Iya. Gitu. Jangan kan gitu. Bayar saya itu Masya ampun ngeselin. Kenapa? Ngomongnya itu saya enaknya sendiri. Karyawan saya itu ngomong, saya loh padahal sama orang tuh nggak bisa nangis ya. Bisa mengeluarkan air mata. Dulu kayak kalau bayar saya ngomong kayak saya nggak suka, saya suruh pulang. Ini saya diomelin,
Saya netesin air mata. Yang salah siapa, kok yang diomelin siapa gitu ya maksudnya ya. Tapi buah roh adalah salah satunya kasih dan juga kesabaran loh. Iya. Iya. Jadi Anda minta kesabaran malah diuji kan, makin emosi ya. Ketemu orang yang kayak di dunia saya itu banyak setan gitu loh. Jadi kapok, nggak minta doa kesabaran lagi? Enggak, tapi terus. Oh terus kan? Terus, ya, saya pikir kapok. Kan tetap marah, tapi maksudnya marah-marah yang ada alasan, dan marah saya itu ya paling 2 jam, dan kalau saya merasa marahnya dengan karyawan saya berlebihan, saya minta maaf juga. Maaf ya. Ya. Yesus kan nggak mungkin dong seorang bos anak buahnya salah diem baik gitu. Betul, kan nggak mungkin. Ya. Itu on sih. Iya kan, ya harus marah lah. Marah, kalau saya merasa marahnya keterlaluan, saya minta maaf. Kalau ada yang menyimpang, memang kita marah. Yang tadi saya katakan Yesus itu marah, tapi Yesus tidak marah-marah. Beda kan, marah dan marah-marah itu selama gitu loh. Marahnya masuk akal, dan saya bukan pemarah marah tadi. Jadi kalau saya marah-marah itu kan nanti gila saya orang gila. Tapi sempat gila kan? Enggak. Nah itu marah-marah waktu itu emosi? Ya marah. Hah? Marah. Lah sampai memperkarakan kayak gitu? Marah. Kehilangan damai sejahtera? Marah saya. Marahnya banget berarti kan sama dengan marah-marah? Enggak beda. Ya? Kalau marah-marah itu setiap hari marah-marah. Kesel. Ya merusak damai sejahtera lah yang penting ya. Waktu itu memang saya nggak ada damai sejahtera sih. Ya, Queen, kalau begitu apa yang mau disampaikan ke Sobat Bahtera Yuda ya dengan peristiwa ini? Anda sudah belajar banyak hal gitu ya. Intinya semua ini tentang pengampunan sih gitu ya. Tidak mudah, saya bisa merasakan tidak mudah gitu. Yang salah siapa jadi disalah-salahin, ya kan? Terus kemudian kita harus melakukan seperti yang Tuhan mau, mengampuni bahkan 77 kali 7 kali. Artinya banyak banget nanti kejadian sehari-hari. Mungkin Queen akan menghadapi ini juga nyebelin, ini memfitnah, ini waduh gitu kan. Terus suruh ngampuni lagi. Kadang-kadang kita kan punya batas kesabaran juga gitu ya. Apa yang mau disampaikan ke pemirsa kali ini dari pelajaran ini? Jadi kalau kita anak Tuhan yang taat sama Tuhan itu ya memang kita harus taat. Kalau kita nggak taat sama Tuhan kan, misalnya hati kita separuh sama Tuhan, pasti Tuhan hatinya juga separuh gitu sih. Menurut saya cuma gitu aja sih. Kalau kita mau ngampuni orang ya harus full, jangan setengah-setengah. Seperti Tuhan kalau menyembuhkan sakit kita kan full, nggak setengah-setengah. Gitu aja sih. Karena kan bagi saya ya itu tadi saya pegang 3 prinsip. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Memang nggak mudah. Tapi kalau kasihilah Allahmu, memang dari dulu saya mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kenapa saya kasihilah musuhmu? Karena saya mengasihi Allah. Betul. Kenapa saya mengampuni dia? Karena saya mengasihi Allah. Gitu. Dan orang yang mengasihi Allah adalah jadi orang yang segala sesuatu yang saya lakukan semua untuk Tuhan. Yes, setuju. Untuk Tuhan. Saya misalnya gini, buat apa saya dipuji manusia? Saya nggak perlu pujian manusia kok. Saya nggak perlu pujian manusia. Saya melakukan kehendak Allah dan saya paling tidak menjadi contoh Kristus yang baik. Itu jauh melebihi khotbah apapun ya, paling mantap itu ya. Just do it ya. Iya kan gini kan ya. Kalau menjadi contoh Kristus itu kan luas. Iya. Itu aja sih. Daripada nanti saya ngomong panjang lebar, saya ingin menjadi contoh Kristus yang baik. Jadi Queen, kalau seandainya surat Anda itu yang Anda ajukan tidak dikabulkan, tetap 2 tahun harus dijalani. Reaksi Anda akan tertuduh kembali? Gini. Ini kita main berandai-andai aja gitu. Misalnya surat Anda, Nggak, surat saya itu sebenarnya kalau dibilang nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. Tetapi ingat, dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Ya. Nah, dia sekarang lagi ini kan menjalani hukuman yang kasus pertama itu ya tentang pengancaman ya. Nah, yang kasus kedua ini kan dia belum menjalani. Nah, saya kan sudah sodorkan surat. Kan surat saya pasti berfungsi dong. Misalnya hukumannya 2 tahun, ternyata dipotong-potong cuma jadi 4 bulan. Ya makanya maksud saya seandainya keputusannya nggak dipotong, pasti ada potongan deh. Pasti ada potongan ya. Itu yang Anda inginkan. Saya kemarin ketemu Medina, Matt, saya hanya butuh
doa kamu banyak berdoa. Iya. Terus akhirnya aku bilang sama dia, Matt, boleh nggak aku doain kamu, Matt? Boleh Kak, dia bilang gitu. Tapi kan kita beda gitu kan. Nggak apa-apa Kak. Oh, saya doain dia. so sweet. Ya. Saya doain dia. Jadi saya juga bilang ke Medina, Matt, ntar kalau lu keluar pasti kan orang bilang, wih ini mantan narapidana nih, ya kan? Betul. Tapi jangan takut, nanti kamu pasti harus jadi sahabat aku, gitu. Oh, dalam arti sahabat bisa juga kalau kamu susah cari duit setelah keluar dari penjara? Jangan ngomong duit lagi lah. Hah? Jangan ngomong duit, maksudnya kan sahabat itu kan nggak harus ngomong nggak harus duit kan, ya. Paling tidak kan ada orang yang mendampingi dia. Oh. Saya ngerasanya gini loh ya. Jadi nggak mau udah urusan duit lagi, nggak mau udah? Ya, urusan duit kalau urusan kerjaan nggak apa-apa sih. Oh, ya kali aja kan namanya orang kadang-kadang dicap sebagai kita nggak tahu ya, dulu musuh. Nah sekarang jadi dulu lawan, sekarang jadi kawan, ya kan? Kita nggak tahu di kemudian hari itu. Ya saya lihat itu orangnya Medina kan itu orangnya anaknya yang benar kerja. Gitu. Saya nggak mau menghancurkan masa depan dia juga, ya kan? Itu sisi baiknya ya. Ya. Nah, terus kalau dia pintar kerja, ya kan, paling tidak kan dia keluar dari penjara pasti, oh ini mantan narapidana nih, jangan dideketin kan, kasihan juga. Siapa yang support dia, ya kan? Gitu. Ya harus paling tidak kan saya harus support dia juga. Dalam bentuk apapun. Cariin proyek kayak apa gitu. Kalau proyek ya enggak, dia orangnya pintar kerja kok. Oh. Paling dia kan dia bersahabat dengan saya, otomatis kan mata masyarakat juga melihat, oh ternyata seperti ini orang Medina ini, maksudnya orang yang sudah jatuh gitu kan ya, maksudnya sudah nggak punya apa-apa, sudah di penjara, saya masih mau berteman sama dia, maksudnya biarlah saya menjadi contoh yang baik dan saya itu ikhlas untuk melakukan itu. Gitu. Ya. Luar biasa. Masih tetap nangis ya? Enggak, kemarin aja itu tersentuh hati saya. Okay. Tersentuh lah, bayangkan kan dia nangis, orang tuanya meninggal, dia nggak bisa datang. Iya. Apa saya nggak makin diantam gitu sama Tuhan kan ya? Tuh, jahatnya kamu, anaknya nggak sekolah. Dia ngomong loh, Kak, aku sudah nggak punya uang sama sekali. Sampai nasi cadong pun aku makan. Lu tahu nasi cadong? Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya ya berapa sehari makan nggak mau gitu. Ya segitunya. Oke, saya speechless ya dengar pengakuan ini loh inti kekristenan menurut saya. Mengampuni di saat disakiti, mengampuni saat diinjak-injak, mengampuni di saat kita nggak bersalah, karena itu sih yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita sebelumnya, gitu ya. Doa saya Anda melayani lebih plong, sekarang nyanyi pun lebih ya bebas ya. Artinya kan karyanya bukan berdasarkan karya sakit hati, tapi karya yang sudah merdeka dari sakit hati, gitu kan. Yeah. Disitulah berkat Tuhan, damai sejahtera mengalir lebih lagi. Amin. Thank you Queen buat podcastnya, buat obrolan yang sangat memberkati kali ini ya. Amin. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.